Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi dalam Bia Online minggu ini. Jumpa lagi dengan Kakak Cigra sama Kakak Rio. Oke. Halo adik-adik. Adik-adik sudah siap nggak? Ayo kita sapa dulu yuk. Tuhan Yesus dulu, kita mau panggil Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus hadir di sini. Oke, kita mau pujian dulu Kak ya. Iya, betul. Lagu pertama kita Gali dan Gali. Kak. Ada yang masih ingat Gali-gali adik-adik? semua. Oke, adik-adik bangkit berdiri. Kita Bangkit mau berdiri, nyanyi. adik. Yuk. Kita mau pujian lagu Gali dan Gali. Iya. Musik. Musik. Gali dan gali, terus ada ku gali lagi. Tiada batasnya kasihnya, kasihnya, kasihnya kepadaku. Gali dan gali, terus ada ku gali lagi. Tiada batasnya kasihnya, kasihnya, kasihnya kepadaku. Waktu aku benar, waktu aku salah, dia tetap sayang padaku selalu. Ayo adik-adik, kita lebih semangat lagi. Ayo, Kita mau berdiri, nyanyi lagi. yuk. Ayo. Kita gali-gali. Gali dan gali, terus ada ku gali lagi. Tiada batasnya kasihnya, kasihnya, kasihnya kepadaku. Gali dan gali, terus ada ku gali lagi. Tiada batasnya kasihnya, kasihnya, kasihnya kepadaku. Waktu aku benar, waktu aku salah, dia tetap sayang padaku selalu. Kita sudah menggali Kak. Gali, Kak. Siapa yang belum adik-adik? Belum pasti. Wah, Kita lebih mau semangat lebih semangat lanjut ya. lagi. Kita mau tepuk semangat dulu Kak ya. Kita harus semangat, Kak. Oke, Biar semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ha. Ha. Jos. Wah, sudah jos semua Kak. sekarang. Mantap, Kak. Kita mau lanjut dengan pujian yang kedua Kak. Oh, iya, Lagunya Kak. kita mau nyanyi lagu apa ya Kak ya? Indahnya panggilanmu Indahnya. Tuhan, Waduh, Kak. siapa yang di sini adik-adik sudah siap dipanggil sama Tuhan Yesus? Ayo, kita harus siap jadi pewarta, kita harus siap dipanggil sama Tuhan Yesus. Oke. Dek, gerakan kita ya. Ayo. Jadi semuanya. Hatiku gembira, hatiku bersuka, karena Tuhan memanggil kita. Indahnya, merdunya panggilan-Mu Tuhan, utus kami jadi pewarta. Kini kami telah datang Tuhan, penuhi panggilan mulia. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami siap jadi pewarta. Hatiku gembira, hatiku bersuka, karena Tuhan memanggil kita. Indahnya, merdunya panggilan-Mu Tuhan, utus kami jadi pewarta. Kami telah datang Tuhan, penuhi panggilan mulia. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami siap jadi utusan. Oke adik-adik, kita lebih semangat lagi ya. Hatiku
gembira, hatiku bersuka, karena Tuhan memanggil kita. Indahnya merdunya panggilan-Mu Tuhan, utus kami jadi pewarta. Kini kami telah datang Tuhan, penuhi panggilan mulia. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami siap jadi utusan. Waduh, sudah siap diutus sama Tuhan Yesus kita ya Kak ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam doa. Kita mau doa dulu supaya kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus untuk mengawali Bia Online pagi hari ini. Kita mau menyanyikan lagu Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Kita siapkan hati adik-adik, sambil kita tenangkan pikiran, tenangkan pikiran. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Kami semua Terima kasih berterima kasih atas pagi yang cerah ini. atas pagi yang cerah ini. Ya Bapa, Ya Bapa, berkatilah kami agar kami bisa mendengarkan bisa mendengarkan dan memahami firman pada hari ini. firman pada hari ini. Ya Bapa, Ya Bapa, tetap lindungilah kami tetap lindungilah kami agar kami menjadi utusan utusan yang Engkau mau. yang Engkau mau. Ya Bapa, Ya Bapa, kami mengucap syukur kami mengucap syukur dalam nama-Mu. dalam nama-Mu. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, adik-adik, kita sudah berdoa, kita juga pujian ya Kak ya. Iya betul Kak. Berarti Ika. sebentar lagi kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu ini yang firman siapa ya? Kak siapa ya Kak? Siapa ya Kak? Ada yang tahu nggak adik-adik di rumah? Siapa ya? Kita mau panggil yuk, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kak Linda. Halo adik-adik, jumpa kembali dengan Bia Online Kristus Raja. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 1 November ya, tanggal di permulaan bulan. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak nih tanggal 1 November itu kita rayakan sebagai hari apa ya di dalam gereja Katolik? Nah adik-adik, di tanggal 1 November itu adalah suatu perayaan untuk Hari Raya Semua Orang Kudus. Nah, Hari Raya Semua Orang Kudus ini kita rayakan untuk menghormati para kudus ya yang sudah hidup mulia bersama dengan Allah di surga.
baik mereka yang sudah dikanonisasi, yaitu mereka yang sudah diakui oleh Gereja Katolik, maupun yang masih dalam proses. Nah, adik-adik, kalau hari ini kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus, kita mau belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan, khususnya di hari raya ini. Ayo adik-adik di rumah, semuanya disiapkan kitab sucinya. Kita akan belajar bersama-sama firman Allah lebih dalam lagi. Kita buka Injilnya hari ini dari Injil Matius ya. Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12a. Udah siap semuanya? Kita baca bersama-sama ya. Kakak baca dari sini dan adik-adik baca dari rumah ya, bersama-sama ya. Judulnya adalah Ucapan Bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, bacaan kitab suci hari ini itu bercerita tentang khotbah Yesus di atas bukit. Jadi, ketika Yesus melihat orang banyak, lalu Yesus naik ke atas bukit. Seperti gambar yang ditampilkan ini ya, Yesus naik ke atas bukit, lalu kemudian setelah murid-muridnya datang, Yesus mulai mengajar orang banyak itu. Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka. Yesus mengajarkan tentang sabda bahagia. Di dalam pengajarannya, Yesus menyebut orang yang berbahagia. Yesus mengatakan, "Berbahagialah mereka yang miskin. Berbahagialah mereka yang berduka. Berbahagialah mereka yang lemah lembut. Kemudian berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah mereka yang murah hati. Berbahagialah mereka yang suci hati. Berbahagialah mereka yang membawa damai. Dan berbahagialah mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran." Nah, adik-adik, kakak sendiri juga berpikir, kenapa ya kok Yesus mengajarkan orang-orang yang mengalami demikian, orang-orang yang mengalami hal-hal tersebut justru yang dikatakan orang yang berbahagia, yang mungkin justru itu dihindari atau mungkin ditolak oleh banyak orang, yang miskin, yang berduka. Tapi kok sama Tuhan Yesus justru dikatakan orang yang berbahagia? Nah, menurut adik-adik di rumah, apa toh arti bahagia itu?
yang dapat menentukan suatu kebahagiaan itu apa sih? Nah, Yesus menyebut mereka yang berbahagia adalah mereka yang hidup dari janji Allah, bukan dari penilaian orang. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang menaruh harapannya kepada Allah, yang hidup sepenuhnya bergantung kepada kasih dan berkat Allah. Jadi Yesus mengatakan bahwa orang yang berbahagia bukan orang yang kaya, bukan orang yang terkenal, bukan adik-adik. Nah, kita mau belajar lebih dalam, khususnya hari ini. Kalau hari ini kita memperingati Hari Raya Semua Orang Kudus, yang tentunya adik-adik di rumah siapa yang sudah dibaptis. Nah, para kudus ini atau semua orang kudus ini adalah santo santa pelindung kita masing-masing juga. Adik-adik mungkin yang sudah dibaptis pastinya punya santo dan santa pelindung. Coba bagi kalian yang sudah dibaptis, tahu tidak santo santa pelindung kalian? Kalau kalian sudah tahu, kemudian kalian sudah mengenal belum kisah hidup santo dan santa pelindung kalian? Kalau belum, kalian bisa baca kisah hidup santo santa, ada bukunya adik-adik ya. Adik-adik bisa minta ke papa mama untuk diceritakan kalau bagi yang masih kecil belum bisa membaca. Nah, adik-adik, dari peringatan Hari Raya Semua Orang Kudus ini, kita diingatkan sekali lagi bahwa para kudus itu mereka semua juga adalah manusia sama seperti kita yang hidup ya, yang hidup di tengah-tengah sesama ya. Namun karena ketaatan mereka, karena mereka yang semasa hidupnya itu tidak berhenti berjuang untuk hidup kudus, lalu kemudian mereka juga berusaha untuk melaksanakan sabda Tuhan dalam hidup mereka, walaupun mereka menjumpai banyak sekali rintangan, kesulitan, bahkan mungkin penganiayaan yang mereka alami. Namun mereka tetap setia pada iman mereka, sehingga pada akhirnya mereka memperoleh kerajaan surga dan hidup bahagia bersama dengan Allah. Nah, adik-adik, kita mau belajar ya tentang sabda bahagia tadi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mau meneladani kehidupan santo santa yang sudah hidup bahagia bersama dengan Allah di surga, belajar untuk hidup kudus. Hari ini kita diajar, kita diingatkan untuk kita meneladani kehidupan santo dan santa pelindung kita, para kudus ya, kehidupan para kudus untuk melakukan sabda bahagia itu. Nah, tadi yang pertama apa? Miskin. Miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah di sini adik-adik, kita belajar untuk melepaskan segala keterikatan kita pada hal-hal duniawi. Sebagai contoh, kita belajar untuk mendahulukan kehidupan doa pribadi kita mungkin ya, kemudian kita mendahulukan waktu kita untuk membaca kitab suci daripada kita bermain gadget ya, lalu kemudian kita menonton televisi atau mungkin kita menonton YouTube. Kita belajar untuk bergantung kepada Allah. Lalu selanjutnya berduka. Berduka di sini lebih kepada sikap tobat adik-adik. Berduka di sini kita selalu berusaha untuk menyesali segala kesalahan yang sudah kita lakukan, dan kita berusaha untuk tidak mengulanginya. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa dosa itu menyedihkan hati Allah. Lalu selanjutnya, sabda bahagia kita belajar untuk lemah lembut dan murah hati, yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar untuk rendah hati dengan segala yang sudah Tuhan berikan kepada kita.
lalu kita menolong sesama kita tanpa pamrih, artinya kita tidak mengharapkan imbalan apa-apa, kita menolong dengan tulus. Kemudian kita juga bersikap dan berkata yang baik kepada sesama kita. Lalu kemudian lapar dan haus akan kebenaran. Yang dapat kita lakukan saat ini, kita rindu sekali, adik-adik pastinya juga sangat rindu untuk mengikuti perayaan Ekaristi, untuk misa kudus di dalam gereja. Meskipun pada saat ini kita masih belum bisa mengikuti misa secara langsung ya, dengan datang ke gereja, tapi itu tidak mengurangi kasih Allah buat hidup kita. Justru di dalam tantangan ini Tuhan mau mengajarkan kita untuk kita tetap setia akan rindu akan kehadiran Allah. Meskipun adik-adik dan kakak juga mengikuti misa secara online, kita dapat melakukannya, kita dapat menjalankannya dengan sungguh-sungguh adik-adik, dengan mendengarkan homili Romo ya, dengan sungguh-sungguh tidak lari ke sana ke sini, tapi sungguh-sungguh kita menyiapkan waktu kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Karena apa? Karena kehadiran Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Adik-adik juga dapat mengikuti biak kegiatan Bina Iman yang diadakan oleh kakak-kakak di gereja kalian masing-masing. Rindu untuk mengikuti Bina Iman. Kemudian selanjutnya, sabda bahagia selanjutnya adalah suci hatinya. Suci hati di sini dapat kita belajar dengan kita belajar untuk tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Kita berpikiran yang positif, kemudian kita berusaha untuk melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya, dengan kejujuran kita yang dapat kita lakukan. Lalu kemudian berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, membawa damai ini adik-adik dapat kita artikan bahwa orang yang membawa damai itu berarti orang yang mencintai kerukunan. Ya, hidup damai, dia tidak suka perselisihan, tidak suka yang namanya pertengkaran, tapi sebaliknya dia berusaha mengupayakan untuk hidup rukun dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Nah, dianiaya oleh kebenaran ini adik-adik kita dapat lakukan dengan cara apa? Untuk kita tetap berani berbuat baik dan benar, meskipun mungkin kita diejek atau kita diolok-olok. Nah, khususnya kalau hari ini kita memperingati hari raya semua orang kudus ya, kita bersyukur sekali karena di dalam gereja Katolik ya, kita mempunyai para kudus santo santa pelindung yang dengan setia juga mendoakan kita yang masih berziarah di dunia ini. Nah, adik-adik jangan lupa kita berdoa kepada para kudus Allah, yaitu santo santa pelindung kita, supaya kita diberi kekuatan untuk apa? Untuk meneladani kehidupan mereka, untuk hidup kudus bersama dengan mereka ya selama kita di dunia ini. Karena apa adik-adik? Karena kita semua dipanggil untuk hidup kudus. Nah, sebagai penutup adik-adik, kita di sini mau belajar untuk apa saja tadi? Coba sebutkan ya. Kita belajar untuk apa saja? Untuk rendah hati. Kemudian kita belajar untuk murah hati. Kita belajar untuk lemah lembut ya, berkata yang baik, yang sopan. Kita miskin di hadapan Allah. Artinya apa? Kita tidak tidak mendewakan lah ya dalam hal ini. Maksudnya aku tidak bisa hidup tanpa gadget. No. Tanpa gadget kita tetap bisa hidup, tapi kalau tanpa Allah kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, hendaknya melalui peringatan hari raya semua orang kudus ini,
kita dapat sungguh-sungguh meneladan kehidupan para kudus dengan meneladan kehidupan mereka. Sehingga adik-adik kita semuanya pada akhirnya nanti kita semua dapat masuk ke dalam kerajaan surga yang sudah ditentukan, yang sudah disiapkan oleh Allah. Nah, adik-adik sebagai salah satu para kudus ya yang mau kakak ceritakan, ada dua yang kakak semasa kakak masih kecil, kakak tahu ceritanya, mengenal. Adik-adik mungkin di rumah ada yang pernah mendengar tentang kisah Mother Teresa yang saat ini sudah dikanonisasi menjadi Santa Teresa dari Kalkuta. Waktu kakak masih kecil, kakak melihat di TV bagaimana Mother Teresa ini melayani orang-orang yang miskin. Mother Teresa, Bunda Teresa, Santa Teresa ini membaktikan hidupnya untuk merawat orang-orang yang sakit dan kelaparan di pinggir jalan. Di situ sungguh-sungguh luar biasa sekali adik-adik, bagaimana Santa Teresa pada saat itu menjumpai bahwa di dalam orang-orang miskin, orang-orang sakit yang saat itu ada di India, Santa Teresa menjumpai bahwa Yesus ada di dalam mereka. Kemudian adik-adik juga mungkin tahu tentang Santo Yohanes Paulus II. Pada saat kakak masih kecil, pausnya pada saat itu adalah Yohanes Paulus II, yang saat ini juga sudah dikanonisasi bulan kemarin, bulan Oktober kalau nggak salah tanggal 22, itu juga peringatan Santo Yohanes Paulus II, di mana pada masa hidupnya Santo Yohanes Paulus itu adik-adik ketika berkunjung, kakak lupa ke negara mana, kemudian ditembak. Tapi apa yang dilakukan oleh Yohanes Paulus ya, Bapak Paus pada saat itu, dia ketika sudah sembuh ya dari lukanya itu, Bapak Yohanes Paulus justru menjumpai orang yang sudah menembaknya itu. Dia mengampuni orang itu, dan karena izin dari Bapak Paus akhirnya orang itu dibebaskan. Nah adik-adik, mari kita belajar dari Santo-Santa pelindung dan para kudus untuk kita sungguh-sungguh berjuang ya untuk hidup kudus di hadapan Allah. Santo, Santa, dan para kudus, doakanlah kami. Nah adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan dulu. Ayat hafalannya kita ambil dari Injil Matius bab 5 ayat 3. Kita baca bersama-sama ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kita ulang sekali lagi ya. Matius bab 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah sekarang tibalah kita untuk mengerjakan aktivitas hari ini. Nah adik-adik, sekarang waktunya aktivitas. Tadi kalian sudah mendengarkan Injil untuk minggu ini kan? Hari ini kita memperingati Hari Raya Semua Orang Kudus. Supaya kita lebih mengenal Santo dan Santa pelindung di dalam Gereja Katolik, aktivitas minggu ini adik-adik akan mencari 15 nama Santo dan Santa ya, yang akan ditampilkan di layar saat ini. Kalau sudah, adik-adik jangan lupa ya, selesai mengerjakan, diupload di IG dan tag Instagram @biakl. Selamat mengerjakan. Adik-adik, Bia Online hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa agar kita lebih hikmat untuk Bia Online hari ini. Kita ambil sikap doa, kita mau berdoa pada Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus.
Amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari yang indah ini. Atas hari yang indah ini Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, utuslah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu siap sedia saat Engkau panggil untuk mewartakan Injil-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau juga mau memberkati semua orang yang telah berjuang dalam pandemi COVID-19 ini, agar mereka jangan Engkau jauhkan daripadamu. Juga Engkau berkati tim medis. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan dan selalu setia untuk melayani semua pasien-pasien COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dan doa yang kurang sempurna ini kami akan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Nah adik-adik, sekarang semua Bia Online kita hari ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa untuk mengumpulkan aktivitas hari ini dan tag di Instagram Bia KR dan komsos_KR. Oh iya adik-adik, jangan lupa juga hari ini adalah tanggal 1 November. Kita deadline untuk pengumpulan lomba-lomba dalam rangka HUT Paroki Kristus Raja yang ke-90. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk upload semua video-video yang sudah adik-adik persiapkan untuk ikut diperlombakan. Nah adik-adik jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng di bawah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.